Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Anggraini dengan NPM 20 120 11 278. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan hukum tata ruang dan penegakannya sebagai tugas 4 mata kuliah hukum tata ruang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Budi Prasetyo dan Ibu Nurmayani SHMH. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Hal ini erat kaitannya dengan perencanaan untuk melihat struktur ruang pada kota. Sementara itu, hukum tata ruang merupakan ilmu yang mengatur tentang tata ruang. Hukum positif yang mengatur tentang hukum tata ruang baru ada sejak tahun 1992 yang salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam pelaksanaannya, permasalahan tata ruang di Indonesia melibatkan beberapa isu seperti permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Beberapa tantangan yang terkait dengan permasalahan tata ruang di Indonesia meliputi kurangnya optimal penataan ruang, ketidakefektivitasan penegakan hukum, kesenjangan antar wilayah, bencana alam, krisis pangan dan energi, perubahan iklim, dan kerusakan ekologi. Permasalahan hukum tata ruang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Beberapa permasalahan utamanya meliputi implementasi rencana tata ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, kurangnya keterpaduan program dalam penataan ruang, kurang optimalnya kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor, serta ketidakefektivitasan penegakan hukum. Selain itu, penataan ruang juga belum optimal sebagai instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu permasalahan hukum tata ruang ialah pengawasan pemanfaatan ruang. Pengawasan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini meliputi tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta melibatkan peran masyarakat dalam menyampaikan laporan dan pengaduan. Pengawasan juga mencakup pengendalian pemanfaatan ruang, penilaian, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang. Beberapa contoh masalah pengawasan pemanfaatan ruang antara lain adalah penurunan kualitas pantai, prosedur penyusunan rencana tata ruang, implementasi rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pemanfaatan ruang. Salah satu contoh pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal adalah di Kabupaten Lampung Selatan, di mana faktor penghambatnya antara lain cepatnya pertumbuhan berbagai bidang, peraturan perundang-undangan yang masih bersifat umum dan keterbatasan lahan, penegakan hukum pada masalah pengawasan pemanfaatan ruang, merupakan hal yang penting dalam upaya menjaga tata ruang dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu persoalan utama dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukumnya. Meskipun Undang-Undang Penataan Ruang telah mengatur sanksi-sanksi terkait pelanggaran tata ruang, proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan untuk itu diperlukan harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam pembangunan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengawasan pemanfaatan ruang antara lain yaitu 1. Penegakan hukum yang lebih kuat. Penegakan hukum yang lebih kuat dapat dilakukan dengan meningkatkan sanksi-sanksi terkait pelanggaran tata ruang dan memperkuat peran lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang kedua, pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematik.
Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Yang ketiga, peningkatan pengawasan teknis. Peningkatan pengawasan teknis dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan pemanfaatan ruang. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga tata ruang dan dampak negatif dari pelanggaran tata ruang. Yang kelima, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.